A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita telah sampai pada ayat terakhir, melanjutkan kemarin sebagai penyempurnaan dari penafsiran ayat yang ke-7 dari suratul Fatihah atau ayat terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya ay mananta 'alaihim bil hidayah wat taufiq. Jadi yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang kita mengulangi sedikit kemarin apa yang dalam tafsir Al-Baghawi, maksud dari shiratal ladzina an'amta ay mananta, ini artinya sama ya, an'ama dengan manna, memberikan nikmat. Aymananta alaihim, jadi engkau berikan nikmat kepada mereka. Apa yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Yaitu minat taufik wal hidayah, yaitu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan nikmat duniawi ya, tetapi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat hidayah, nikmat taufik, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ikrimah mengatakan ay mananta alaihim bisabati alal iman wal istiqamah. Jadi jalan orang-orang yang engkau berikan kepada mereka as-sabat. Apa as-sabat? Alal iman wal istiqamah. Jadi orang yang tetap dalam keimanan dan istiqamah. Tidak salah, minggu yang lalu saya sempat menjelaskan tentang istiqomah ya. Sangat sulit sekali bagi orang untuk tetap dalam keimanan ya, wal istiqomah, dan di jalan istiqomah. Sampai saya waktu itu menjelaskan sebuah ayat, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ya. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dirimu cepat beruban? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, laqad syayyabatni suratu Hud wa akhwatuha. Jadi kata beliau, surat Hud terutama ayat 112 yang bercerita, yang menjelaskan tentang al-istiqomah ya.
Astaqim kama umirta. Hendaknya engkau wahai Muhammad untuk beristiqomah sebagaimana engkau diperintahkan untuknya. Ini yang membuat Rasulullah SAW cepat berubah. Jadi jalan istiqomah. Laqad syayyabatni Hud wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya dari surat-surat yang lain, termasuk surat-surat yang bercerita tentang hari kiamat. Ya. Jadi artinya kita, permohonan kita, makanya kemarin saya menjelaskan bahwa di dalam ayat ke-6 dan ke-7 ini merupakan doa kita kepada Allah dari surah Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini merupakan doa yang kita panjatkan dalam sholat kita, dalam sholat kita. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surat yang lainnya. Ada bentuk semacam hiwar, dialog, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita memohon jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu nikmat as-sabat 'alal iman wal istiqamah. Jadi tetap dalam keimanan dan istiqomah. Itu jalannya siapa kepada mereka? Alaihim, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu wahumul anbiya alaihimus salam. Jadi yang dimaksud kepada mereka itu diberikan nikmat untuk tetap dalam keimanan dan istiqomah adalah para anbiya, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, nanti akan saya sebutkan. Waqilah, ada juga yang mengartikan yang dimaksud dengan alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Mereka siapa? Hum kullu man sabatahullahu alal iman. Mereka yang, jadi tidak hanya para nabi, tidak hanya para nabi. Pendapat yang kedua, waqila, adalah mereka yang Allah tetapkan keimanan kepada mereka minan nabiyyin wal mu'minin. Jadi al-mu'minin juga termasuk mereka yang diberikan nikmat. Ya, al-mu'minin, ya, an-nabiyyin, ya, al-anbiya, ya, yaitu para nabi, dan wal mu'minun, orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin yang sebenarnya, ya, sekedar mukmin, ya. Mencapai tingkat mukmin ini yang betul-betul sulit, ya, bagi kita. Alladzina zakarahumullahu ta'ala fi qawlihi, di dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi ini diperkuat oleh surah An-Nisa ayat 69 yang menyatakan dari al-anbiya dan al-mu'minin, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 69. Metode penafsiran yang paling baik, ya, di antara metode yang lainnya adalah yaitu penafsiran al-ayah bil ayah. Jadi penafsiran antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau satu surat dengan surat yang lainnya. Kenapa? Karena setiap ayat di dalam Al-Quran ini merupakan mukjizat Al-Quran, ya. Harus dengan fahami. Salah satu mukjizat Al-Quranul Karim adalah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya saling menguatkan. Dia yang harus dengan fahami, tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Kalaupun mungkin melihat sekilas dari beberapa ayat-ayat, yang harus difahami bahwa maksud dari
ayat satu dengan ayat yang lainnya mungkin kita menganggapnya seolah-olah gitu ya, seolah-olah bertentangan, tetapi al-murad, maksud dari ayat itu tidak sama dengan ayat yang lainnya. Jadi tidak mungkin ada pertentangan dalam Al-Quran, dan itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran satu ayat itu saling mempertegas dengan satu ayat yang lainnya, termasuk di dalamnya ayat ke-7 ya, maksud dari an'amta alaihim yang dimaksud tadi al-anbiya wal mu'minun itu diperkuat oleh suratul Nisa ayat ke-69. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, dan itu ada kata an'ama ya, sama seperti dalam suratul Fatihah. Jadi ulaika ma'al ladzina an'amallahu, ya ulaika ma'al ladzina an'amallahu. Jadi mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, sama seperti dalam suratul Fatihah. Ya, dari siapa? Minan nabiyyin, ya, dari ini para anbiya gitu ya. Dari para nabi. Jadi ini ditafsirkan suratul Fatihah ayat yang ke-7 ditafsirkan oleh suratul Nisa ayat ke-69. Jadi maksud dari orang-orang yang Engkau berikan nikmat tadi berupa hidayah, berupa taufik, berupa istiqomah tadi adalah mereka al-anbiya, yaitu para nabi dan mukminin. Ya. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud an'amta alaihim hum qaumu Musa wa Isa alaihimassalam qabla ayyujiru dinahum. Jadi yang dimaksud jalan orang yang Engkau berikan nikmat itu adalah kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isa alaihissalam sebelum mereka merubah agama mereka. Jadi yang masih asli ya, sebelum mereka merubah agama mereka. Itu yang dimaksud an'amta alaihim. Salah satu berarti ada 3 tadi ya. Pendapat keempat mengatakan ya, waqala Abdurrahman bin Zaid yang dimaksud hum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Jadi yang dimaksud an'amta alaihim yaitu orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu, dan yang bersama ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima, yang dimaksud an'amta alaihim hum alur rasul wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa ahlu baitih. Jadi yang dimaksud an'amta alaihim adalah siapa? Keluarga Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Umar, wa ahlu baitih, dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syahr bin Husyab mengatakan yang dimaksud an'amta alaihim hum ashabu Rasulillah wa ahlu baitih, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Jadi ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari maksud dari an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kemarin juga sempat kita paparkan maksud dari ghairil maghdubi. Qauluhu ta'ala masih dalam tafsir Al-Baghawi, yang dimaksud ghairil maghdubi
bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yakni ghairi siratil ladzina ghadabta alaihim. Jadi bukan jalan orang yang engkau murkai kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan ghadab dalam ayat ini ya? Kemurkaan, al-ghadab. Kalau maghdub itu artinya yang dimurkai. Jadi asalnya itu berasal dari kata al-ghadab. Jangan pernah mendengar riwayat ya, la taghdab. Faraddada miraran ya, ini kemarin. Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub artinya apa? Dimurkai. Berasal dari kata apa? Al-ghadab. Amarah ya. Sebelum saya melanjutkan ini, bahwa dalam diri manusia memiliki salah satunya adalah quwwatul ghadab. Jadi kita kembali kepada ulama akhlak ya. Sebelum saya lanjutkan, pengertian amarah. Pengertian amarah. Manusia pada dasarnya memiliki 3 kekuatan. Ini kekuatan jiwa kita ya, semua manusia. Saya istilahkan dengan quwwal insan. Apa daya-daya yang ada pada diri manusia, kekuatan dalam jiwa kita. Yang pertama adalah quwwatus syahwah. Pada semua manusia ya. Bahkan ini juga terdapat pada binatang. Yaitu daya keinginan. Syahwat itu bukan harus negatif, bukan ya. Syahwat, keinginan, daya ingin. Ya, misalkan punya keinginan daya seksual ya, setiap manusia kan sama ya. Ya. Adanya keturunan itu tanpa adanya syahwat tidak akan mungkin terjadi. Dan ini yang tidak bisa tidak membedakan antara manusia dan binatang yang lain. Jadi sama ya, hewan juga memiliki apa? Daya syahwat, daya keinginan. Pada manusia, siapapun pasti memiliki daya apa? Keinginan. Jadi disebut dengan syahwat. Ya kalau orang tidak punya keinginan, tidak punya syahwat, tidak akan mungkin punya anak, punya istri. Itu naluri yang manusia. Pada dirinya memiliki apa? Quwwatus syahwah, daya keinginan. Yang kedua, quwwatul ghadab. Ini juga sama ya. Ini yang tidak membedakan antara manusia dengan binatang. Ininya kok ganti yang apa? Enggak. Yang kedua adalah quwwatul ghadab, daya amarah ya, al-ghadab. Makanya tadi saya sedikit mengulas tentang al-maghdubi ya, alaihim walad dhalin. Ini juga bukan dikesankan harus negatif ya. Tidak harus dikesankan secara negatif, daya amarah. Apa daya amarah itu? Daya amarah adalah daya tolak ya. Artinya seseorang sudah. Tes 1. Yang kedua, saya ulangi lagi, adalah daya amarah atau quwwatul ghadab. Jadi pada manusia pasti memiliki daya amarah ini. Apa daya amarah yang muncul pada diri kita? Ketika seseorang tidak menyukai sesuatu, ya, akan muncul penolakan pada dirinya. Dengan mungkin tidak bisa orang mau dizolimi, tidak ada orang yang ingin dizolimi ya kan.
Tidak ada orang ingin dipukul, tidak ada orang ingin dibully, dihina dan lain. Nah, ketika seseorang mengalami hal itu, akan muncul apa di situ? Daya tolak pada diri kita. Ya, ada daya tolak. Itulah yang disebut dengan quwwatul ghadab. Tetapi bukan kemudian semuanya harus daya tolak, daya ini ya, marah-marah terus, tidak ya. Tetapi minimal manusia itu dalam dirinya ketika tidak menyukai sesuatu akan, dan ini juga ada pada hewan. Jenengan coba nyakiti hewan, pasti akan marah ya. Ketika hewan dibuat mainan, dibuat. Nah, daya tolak yang dimaksud itu adalah apa? Quwwatul ghadab. Ini yang tidak ada perbedaan antara manusia dengan binatang ya. Banyak deh yang tes 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah quwwatul aqli. Ini yang membedakan kita dengan hewan ya, dengan binatang-binatang yang lainnya, yaitu daya apa? Daya akal. Ya, makanya dalam Al-Quran berapa puluh ayat menjelaskan tentang fungsi dari akal kita. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Tadabbur semua itu kaitannya dengan akal kita. Tetapi akal yang berlandaskan agama ya, bukan istilahnya akal-akalan nanti. Jadi akal yang berlandaskan agama. Dan ini yang membedakan manusia dengan apa tadi? Dengan binatang yang lainnya. Antara daya syahwat dan daya amarah tadi. Daya tolak ketika melihat sesuatu yang tidak disukai. Kita kembali ke pembahasan tadi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi al-ghadab. Ya, pengertian murka di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan yang dimaksud al-ghadab adalah iradatul intiqam minal husat, yaitu keinginan untuk membalas dendam kepada mereka para pelaku maksiat. Wa ghadiballahu ta'ala la yalhaqu usatal mu'minin. Yang pasti yang dimaksud al-maghdubi karena tadi balas dendam kepada orang-orang usat tadi, orang-orang yang melanggar perintah Allah. Ya, tidak menyertai kaum mukminin, tetapi menyertai al-kafirin. Ya, bisa dipahami waladdallin ay wairidallin anil huda. Jadi mereka yang sesat dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqila al-maghdubi alaihim, ini sama seperti yang kemarin sudah kita paparkan ya. Yang dimaksud orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud waddallun waladdallin, yaitu siapa? Humul nasara, orang-orang Nasr, li'anna Allah Ta'ala hakama 'alal yahud bil ghadab. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi orang-orang Yahudi dengan kemurkaan. Dan ini juga diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-60. Firman Allah, man la'anahullahu wa ghadiba alaihi. Ini firman Allah dalam surah apa tadi? Al-Maidah. Ini bukan hanya pendapat pribadi, tetapi penafsiran al-maghdubi yang dimaksud tadi orang-orang Yahudi. Karena dalam ayat yang lain Allah juga menyinggung dari surah Al-Maidah ayat berapa? 60. Ya, Al-Maidah ayat ke-60 di mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man la'anahullah, orang yang dilaknat oleh Allah,
dan orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu al-Yahud. Dalam surah Al-Ma'idah tadi, wa hakama 'alan nasara bid-dhalal. Begitu juga yang dimaksud tadi waladhdallin adalah an-nasara. Ini terlepas dari perbedaan. Kita kemarin sudah saya jelaskan ya, berbicara tentang akidah kita memiliki prinsip. Ya, jangan kemudian jadi berbeda dengan pandangan sosial ya. Ini kadang yang mungkin toleransi kebablasan ya, saya juga sering melihat siapapun, saya tidak melihat mau ormas yang manapun, saya tidak berbicara ormas manapun. Tetapi kalau prinsip kita sebagai seorang muslim dalam akidah yang kita yakini, ya ini seperti apa yang saya maksud ya, bukan berarti kita memusuhi mereka secara sosial, ya bisa dipahami ya. Jadi kita tidak ada misalkan permusuhan kepada mereka, mungkin orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya. Tetapi pada prinsip kita sebagai seorang muslim, ini yang kita yakini. Ya, makanya saya mohon nggak usah ditaruh di speaker atas ya, takut salah dipahami, Pak. Jadi secara sosial kita harus berbuat baik pada siapapun, pada manusia, pada non-muslim. Tetapi urusan akidah tidak boleh tidak boleh dicampur aduk. Jangan kemudian mengangkatnya semuanya. Misalkan ya, semua agama adalah benar, mereka hanya jalannya ya. Berarti kita menyalahi firman Allah tadi ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang dimaksud tadi al-maghdubi 'alaihim di dalam diperkuat suratul Ma'idah ayat ke-60 tadi, Allah melaknat mereka dan memurkai mereka. Begitu juga kenapa Allah berfirman waladdallin, dan orang-orang sesat yang dimaksud di situ adalah an-nasara. Apa firman Allah juga dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-77. Jadi ini juga diperkuat oleh firman Allah ayat suratul Ma'idah ayat yang ke-77. Apa firman Allah? Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Jadi janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan kaum yang qad dhallu, di mana mereka telah sesat pada jalannya. Yaitu apa tadi penafsirannya? An-nasara. Ini juga dipertegas ya dengan ayat-ayat yang lainnya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud ghairil maghdubi 'alaihim yaitu bil bid'ah. Jadi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan adanya bid'ah, yang dimaksud waladdallin yaitu sesat anis sunnah. Sesat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaitannya juga dengan wasunnah lil qari, ini juga beliau juga menyinggung ya. Dalam tafsir Al-Baghawi kemarin juga saya sempat menjelaskan tentang realitas kita ketika kita sholat berjamaah. Ternyata 2 minggu saya perhatikan masih belum ada perubahan yang signifikan. Wasunnah lil qari, sunnah ya, ittifaq ulama semua madhab dalam beberapa riwayat yang saya bacakan kemarin, sunnah bagi makmum, bahkan bagi siapa? Bagi imam setelah selesai mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baik sholat sendirian maupun dalam sholat berjamaah, sunnahnya apa? Membaca amin. Ya, saya tidak tahu di masjid ini masih malu-malu. Saya sudah menjelaskan sudah 2 minggu perkembangannya, tetapi masih malu-malu gitu ya. Jadi di masjid-masjid lain itu sampai menggelegar suaranya.
Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya juga saya menceritakan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bercerita tentang tabi'in pada saat itu, bagaimana dalam suatu masjid istilahnya itu lajah. Lajah itu apa namanya, suara yang betul-betul menggelegar ketika mengucapkan apa, amin ya, dengan baca dipanjangkan. Ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Nanti akan saya bacakan. Kenapa kita membaca amin? Ya, amin. Jadi baca apa? Dibaca panjang ya. Maknanya adalah Allahumma sma' wastajib. Ketika jenengan membaca ihdinas siratal mustaqim yang penuh dengan makna yang luar biasa dari suratul Fatihah tadi, artinya kita memohon kepada Allah. Kemudian kenapa mengucapkan amin? Apa artinya amin? Dengarkan dan wastajib. Dan apa? Dan dengarkan dan kabulkan doa yang aku baca tadi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika kita membaca amin itu permohonan, ya Allah kabulkan doa kami. Membaca suratul Fatihah. Ya, monggo bapak-bapak, ini memang harus dijelaskan di mimbar ya, kalau pas banyak orang gitu ya. Fadilah mengucapkan amin. Ya, amin ya. Yang dibaca di depan makmumnya cuma berapa gelintir, itu pun dengan pelan ya. Ya, berarti masih jauh dari apa? Mencontoh dari para sahabat, para tabi'in yang betul-betul menggelegar. Di masjid-masjid yang lain kan amin, masya Allah ya. Hampir semua membaca amin, jadi betul-betul apa namanya? Ya. Mujahid mengatakan huwa ismun min asma'illah, ya, bahwa amin itu juga termasuk dari asma Allah, kata Mujahid. Ada juga yang mengatakan tabi'ud du'a. Jadi apa namanya, inti dari doa itu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa amin itu adalah khatamullah ala ibadah. Jadi apa, khotam itu istilahnya cincin ya, sebagai penguat ya. Kalau zaman Rasulullah kan dulu cincin ini sebagai apa? Sebagai stempel ya. Stempel artinya stempel Allah kepada hambanya untuk menolak segala macam afat ya, yang mencegah dari kerusakan dan semuanya. Ini riwayatnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imam", apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin, fa innal malaikata taqulu amin. Ya, karena para malaikat itu mengucapkan amin. Wa innal imam yaqulu amin. Ini juga imam ya. Disunahkan juga untuk mengucapkan apa? Amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat. Kenapa? Karena malaikat juga akan mengucapkan amin. Ya, karena malaikat juga akan mengucapkan amin. Apa kata beliau? Barang siapa yang aminnya, ucapan aminnya menyesuaikan, bersesuaian dengan takmin para malaikat, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ini fadilahnya. Ini merupakan hadisun sahih dalam sebagaimana yang dinukil dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Makanya ulama ittifaq semuanya menyepakati mengucapkan amin. Ya, terutama dalam sholat beras, jumhur ulama sangat mengajukan tentang fadilahnya tadi. Bayangkan, diampuni dosanya kalau amin yang diucapkan itu sampai bersesuaian dengan aminnya para
malaikat. Ya, monggo dipraktekkan nanti. Ya. Ini sangat penting sekali bagi kita bagaimana sebelum saya akhiri ini juga dalam beberapa tafsir yang lain, sangat banyak ya dalam tafsir anjuran untuk setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin, walaupun ucapan amin itu bukan termasuk bagian dari Al-Quran, karena di dalam beberapa tafsir dikatakan tidak ada dalam mushaf yang menyebutkan kata amin tadi, tetapi itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihain, yaitu Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir Al-Wasit disebutkan bahwa ini sama dengan tadi ya, idza ammanal imam fa'aminu, jika seorang imam mengucapkan amin maka aminlah juga makmumnya. Jika fa'in man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, jika aminnya tadi bersesuaian dengan aminnya para malaikat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa fadilahnya ya, iman-iman. Kita yang ya insya Allah kita harus praktekkan ya, berusaha mempraktekkan ya. Beberapa sebelum saya akhiri, sebagian ulama mengatakan bahwa suratul Fatihah ini memiliki 4 macam ilmu. Ya, makanya dari awal pembahasan beberapa bulan ya, agak lama ya membahas 7 ayat dari suratul Fatihah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang surat-surat yang pendek dari juz amma sampai selesai juz amma, insya Allah ya. Surat yang pendek dahulu mungkin suratul Ikhlas ya, yang surat-surat pendek yang bisa gampang dihafal, gampang difahami. Ulama mengatakan bahwa dalam suratul Fatihah ada 4 ilmu. Apa ilmu yang pertama? Yaitu ilmul usul, ilmu yang berbicara tentang dasar-dasar agama atau usuluddin. Makanya di awal dari fadilah keutamaan yang telah kita, bahwa suratul Fatihah ini luar biasa kandungannya. Apa isyaratnya di situ berbicara tentang usuluddin, yaitu firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itulah kita sebutkan dulu ya, berbicara tentang tauhid, lafaz Allah, sifat-sifat Allah ya, zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, af'al Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian selanjutnya adalah ma'rifatun nubuwah. Ini masih kaitannya dengan usuluddin ya, karena usuluddin itu ada ma'rifatullah, berbicara tentang tauhid, ada juga yang berbicara tentang nubuwah, ma'rifatun nubuwah, kenabian. Atau dengan yang mungkin belum belajar ilmu tauhid ya, jadi dalam pembahasan tauhid itu pertama berbicara tentang apa? Tentang ma'rifatullah, tentang Allah, tentang tauhid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berbicara tentang nubuwah, kenabian. Apa firman Allah? Nah ini tadi kaitannya ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena ini juga menyangkut kenabian tadi, yaitu jalan para anbiya. Dan yang terakhir, ini kaitannya dengan usuluddin ya, masih yang pertama ma'rifatul ma'ad, kaitannya dengan apa? Al-ma'ad, yaitu yaumul akhir. Apa firmannya? Maliki yaumiddin,
Itu yang pertama ya, berbicara tentang apa tadi? Tentang usul, tentang ilmu pokok dalam agama. Apa ilmu pokok tadi? Ma'rifatullah, ma'rifatul nubuwah kenabian, kemudian yang ketiga ma'rifatul ma'ad, berbicara tentang hari kiamat. Ilmu yang kedua adalah ilmu furu'. Ilmu furu' atau yang furu'udin. Fikih itu kayaknya juga adalah ilmu furu' atau cabang-cabang agama. Dan yang paling agung dari ilmu-ilmu furu' itu al-ibadah. Firman dalam suratul Fatihah apa? Iyyaka na'budu. Ya, hanya kepada kami menyembah. Ini termasuk ilmu furu' dalam urusan-urusan ibadah. Yang ketiga adalah ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak. Di mana itu ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini masuknya dalam ilmu akhlak. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu apa? Kisos awal akhbar anil umam as-sabiqah. Yaitu ilmu yang berbicara tentang keadaan orang-orang terdahulu. Orang-orang yang dahulu ditunjukkan dalam firman Allah yang mana? Ghairil maghdubi alaihim wala dhalin. Karena berbicara tentang umat-umat terdahulu yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah pada pelajaran berikutnya kaitan dengan suratul Ikhlas. Surah apa? Al-Ikhlas. Ya. Kita tadi itu agama yang akan apa di situ? Akan apa namanya ya? Meredam ya. Meredamnya, kemudian berpikir dengan kuwatul akli tadi. Kekuatan akal pun juga didasarkan atas agama. Jadi tidak bisa kemudian terlepas dari agama. Ini saya berbicara secara mutlak. Paham ya maksud saya? Yang di papan tulis ini secara mutlak manusia. Mau muslim, mau non-muslim, mau ateis, dan semuanya memiliki tiga itu. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam, ada batasan-batasan tertentu yang sampai Rasulullah mengatakan apa ya, kalau la taghdab ya walakal jannah, atau la taghdab faraddada miraran ya, kalau dalam posisi seperti itu ya. Terutama dengan agama, kadang ada orang tidak peduli dengan agama ya, nabinya dihina ya, tidak ada perasaan gitu ya, perasaan beragama, perasaan kepada Rasulullah SAW ya. Pastinya semua manusia akan merasa marah jika nabinya dihina. Tetapi proporsionalnya itu yang meredam adalah agama kita. Ya, bisa dipahami ya. Kaitannya dengan doa yang dipanjatkan atau diinikan oleh imam, ya ini juga sebenarnya perbedaan di antara ulama ya. Ada yang membaca dengan misalkan ini di luar sholat, yang pertanyaan jenengan kan di luar sholat ya. Ada yang memperbolehkan, terutama dari pengikut Syafi'iyah ya. Ada juga yang tidak apa namanya memperbolehkan alias doa ya sendiri-sendiri kan begitu ya. Ya intinya kalau mereka yang apa namanya yang memperbolehkan untuk berdoa kemudian mengaminkan dari doa si imam tadi, atau bukan hanya persoalan imam yang soal jenengan di kan banyak ya acara-acara misalkan doa bersama ya, amin yang lain ya, itu kan sebenarnya tadi ya apa namanya sekedar untuk mengucapkan istajib doa, kabulkan doa kami. Ya monggo kalau jenengan misalkan ya memang tidak apa namanya meyakini yang secara berjamaah doa dengan mengaminkan ya tidak masalah, sesuai dengan manhajnya kan gitu ya. Dalam bermazhab itu hendaknya, saya kemarin juga sempat mengatakan
dalam bermazhab itu juga harusnya juga ada toleransi, paham ya? Ya, karena kasihan imam ya kalau apa namanya, ya jenengan kalau misalkan yang tidak meyakini kemudian imamnya yang meyakini, ini kadang kan banyak begitu ya. Imamnya misalkan meyakini doa dibaca bersama-sama, tapi makmumnya mungkin ada sebagian yang tidak meyakini doa bersama-sama. Ya makmum yang baik, makmum yang toleran, ya sudah diinginkan aja. Jadi kan tidak usah ngomong amin gitu ya. Doa sendiri, tetapi minimal kalau ada imam, imamnya juga ditunggu sampai selesai. Ini kurangnya kita di sini. Paham maksud saya ya? Jadi perbedaan mazhab itu jangan dijadikan sebagai perpecahan kita. Jangan kemudian kita merasa paling ini kita kurang toleransi bermazhab, kan gitu ya. Kita sudah toleransi beragama, tetapi kurang toleransi bermazhab. Kan gitu. Harusnya kita harus toleransi bermazhab. Ya. Imam yang bijak ketika misalkan jadi imam di tempat, wah ini kebanyakan orang-orangnya tidak kunut ya. Saya juga demikian, di Al-Maghfur, ya saya tidak kunut, walaupun saya meyakini kunut. Ya, itu imam yang harus betul-betul bijak ya. Bukan rukun juga gitu. Ini yang kadang kita tidak bijak sebagai seorang imam, padahal dipukul rata. Makmumnya kebanyakan tidak kunut ya. Dianya kunut, ya akhirnya apa ya tidak diikuti gitu ya. Nah kemudian yang tidak kunut pun ya harusnya juga mengikuti imam yang kunut. Hanya contoh-contoh ini sebenarnya sudah diajarkan oleh para imam mazhab, orang-orang tabi'in ya. Dimana kalau tidak kunut ya sudah tidak kunut. Kalau yang kunut ya ikut kunut, ya mau ikut imam kok kan gitu kan ya. Tetapi ini kadang kita tidak mengikuti toleransi yang diajarkan oleh tabi'in, ya ulama-ulama salaf kita di dalam bermazhab. Ya, mungkin ini penting kajian ini ya untuk menyadarkan umat. Jangan membuat perbedaan itu dijadikan sebagai apa? Sebagai ajang pertengkaran. Ini yang saya sebutkan dalam tafsir sampai banyak pendapat-pendapat semuanya gitu ya. Mengajarkan kepada jenengan bahwa dalam agama Islam itu betapa ilmu itu sangat banyak ya. Bahkan jenengan tidak pengikut Syafi'iyah pun itu juga berbeda-beda di situ. Jangan, ya kan Syafi'i saja itu berbeda-beda dalam. Ya, saya contohkan kemarin mungkin pertanyaan dengan saya singgung ya. Bagaimana hukumnya memberi daging kepada orang non-muslim? Saya ngikutin pendapat, bahkan saya melihat dalam Darul Ifta Mesir ya. Saya contohkan kepada jenengan Yajuz ya boleh hukumnya memberi kepada non-muslim. Ya, tapi di dalam mazhab Syafi'i itu juga berbeda-beda. Ada yang melarang secara mutlak, ada juga yang tidak melarang. Artinya boleh saja sebagai namanya kita hidup bermasyarakat. Ya bisa jadi mungkin dengan kebaikan kita dia juga bisa menjadi mu'alaf kan gitu ya. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i itu berbeda-beda. Iya, kok gue mau ikut. Jadi elastis gitu pendapat itu dalam terutama dalam furu tadi dalam cabang-cabang ilmu agama. Itu yang harus dipahami dengan thalabul ilmi. Banyak belajar ilmu Islam.